Nah, memasuki gerbang Regol terdapat dua bangunan kanan kiri ya Kang. Yang sebelah kanan Langgar Agung, musola. Ya. Nah, ini untuk tempat sholat. Juga kalau bulan Maulud Kang, di sini ada tradisi kan, tradisi panjang jimat. Jadi ramai Kang bulan Maulud itu, memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi. Nah dari start awal dari sana, dari istananya itu dibawa ke sini nih Kang. Nyampe sini baru pembacaan dibaan, kan? Tawasul dibaan. Kalau ini? Nah, ini museum pusakanya. Ini diresmikan sama Pak Presiden Jokowi tahun 2017. Nanti kita masuk nggak nih ke sini? Bisa kan masuk kan? Perlu saya informasikan kan untuk masuk ke dalam ini dikenakan tiket lagi. Tiketnya per orang 25.000. Oke. Kalau gitu coba kita next dalam dulu ya Kang ya. Kalau masih ada waktu kita boleh deh. Siap. Ini isinya apa aja, Bang? Ini di dalamnya kurang lebih terdapat ada koleksi 2.000 benda-benda pusaka kan. Itu baik dari mancanegara juga ada kan. Rampasan-rampasan dari Portugis waktu perang Sunda Kelapa kan. Ada tombak, juga ada keris-keris, ada trisula dan lain-lain, banyak sekali. Keramik-keramik dari Tiongkok. Dan kebetulan hari ini hari Minggu kan, itu ruang pusaka Sunan Gunung Jati dibuka kan, kalau hari Minggu kan. Nah di dalam ada ruang pusaka khusus, ruang pusakanya Sunan Gunung Jati. Itu ada jubahnya Sunan Gunung Jati kan, ada bajunya Putri Ong Tinio, istrinya Sunan Gunung Jati yang dari Cina itu kan. Oke. Ya, kita kenal dulu Kang ya. Ini apa lagi nih nama ininya nih? Nah, ini pintu geledegan. Di sini banyak pintu. Geledegan. Berarti ini pintu juga ada penjaganya lagi? Ada Kang. Berarti setiap pintu ada yang jaga ya? Ada yang jaga. Jadi ini pintu geledegan ini dijaga sama prajurit ya. Dan suara prajuritnya itu seperti geledek Bang. Keras Bang. Iya. Pantang, nyaring keras, maksudnya ngasih sinyal kan buat yang di dalam. Jadi kalau ada yang datang itu dengan suara yang lantang itu, yang di dalam pada bersiap-siap ya. Karena dinamakan pintu geledegan kan. Nah kita udah masuk halaman utama istana ini kan. Oh ini halaman utamanya nih? Ya istananya yang itu. Nah di depan istana ini terdapat sebuah taman yang dinamakan Taman Bunderan Dewan Daru. Bentuknya bunderan ya, dikelilingi pohon Dewan Daru. Ada 4 pohon Dewan Daru. Pohon Dewan Daru itu mana ya? Ini kan. Ini pohon Dewan Darunya. Ngapain nih? Ini pohon Dewan Daru. Dewan Daru, Dewan itu ini jadi ada filosofinya kan ya. Pohon ini ada filosofinya lagi? Iya. Kayak seperti sawo kecik gitu kan. Ya. Nah itu ada yang di depan tadi kan. Itu pohon sawo kecik yang di Kompleks Sitinggil. Sawo itu memiliki arti legowo. Jadi kita harus lapang dada, harus legowo. Keciknya becik kan, baik, ya, bersih. Nah ini dewan itu artinya segala sesuatu itu kan harus berdasarkan musyawarah. Namanya ini bentuknya sepakat bunderan gitu kan. Taman Bunderan Dewan Daru. Dan di Taman Bunderan ini terdapat patung lembu kecil kan. Ya. Lembu Nandi ya, Munadi. Nah, ini simbol kepercayaan Hindu kan. Ya. Sapi ya kan. Jadi toleransi beragama juga sangat tinggi ya Kang. Karena Cirebon itu multi etnis kan. Ya. Banyak pendatang dulu itu dari bangsa Cina, Arab juga ada, India juga ada. Campur aduk kan. Kemudian di tengahnya juga terdapat meja batu dari kerajaan Gujarat India kan. Yang tengah itu meja batunya itu dibawa oleh Dr. Raffles, orang Inggris yang hobi sejarah dunia. Beliau yang menemukan bunga Rafflesia arnoldi kan. Oh dia sempat kesini juga nih, Iya. penemu bunga Rafflesia arnoldi. Betul. Oh ini kita baru tahu loh benar. Jadi dia dari India bawa meja untuk di sini. Dihadiahkan. Dihadiahkan. Ya, lewat jalur air ya Kang ya. Dan kemudian yang ini 2 ekor patung macan putih itu sebagai simbol lah Kang. Oh itu macan ya? Macan kan. Kesultanan Cirebon ini penerus kerajaan Pajajaran. Ya, disimbolkan 2 ekor patung macan putih kan. Kaitannya putranya Prabu Siliwangi kan. Nama kecil beliau Pangeran Walang Sungsang gitu. Nah, setelah menjadi kuwu di Cirebon itu Mbah Kuwu Cirebon. Naik haji, gelar hajinya Haji Abdullah Iman. Gitu. Kalau itu meriam apa tuh? Meriam ini persembahan hadiah dari Prabu Kabunangka. Hadiah dari Prabu Kabunangka Galuh Pakuan. Meriam ini ada 2 kan, sepasang. Yang itu, yang kecil itu perempuan kan. Meriam perempuan dikasih nama Nyi Santomi. Kita boleh injak rumput ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Ini yang
perempuan. Yang perempuan ini. Bedanya perempuan sama laki-laki? Ada bedanya. Kalau yang laki-laki itu di belakang itu kan tertutup, Kang. Heeh. Ya ada bendolnya. Oke. Jadi saya tertarik sama yang laki-laki dulu deh. Nih, terus ada ininya, Kang. Kalau yang perempuan nggak ada nih. Oh, perempuan nggak ada ininya sama. Ya. Ini Nggak ada. Terbuka. Ya. Kalau laki-laki ada apa ya ini ya namanya? Tuh. Ini ada ininya lah. Ya. Ini namanya Ki Santoma. Ya. Oh, ada namanya? Ada namanya. Ki Santoma. Nah, Ki Santoma dan Nyi Santomi. Santoma Santomi. Ya. Ya, sering. Ini macannya lagi. Ini yang perempuan ya? Perempuan. Jadi yang perempuan ini belakangnya bolong. Ya. Ini bolong dan nggak ada sampingnya tadi. Oh, ini berarti sampingnya di sini kan posisinya. Kalau tadi agak maju. Yang Oke. ininya. Iya, iya, iya. Oke, yang kelihatan jelas bolong lah ya. Ya. Oke. Oke, selanjutnya Oke, kemana? next ya kita ke istananya, Mas. Oh, langsung ke istana. Yes. Kita jalan-jalan ke istana hari Minggu. Ini lagi kosong ya istananya? Ya. Nah, Biasanya nih istana nih yang ngisi kalau untuk saat ini ya. ya. Itu yang ngisi siapa? Jadi Atau istana cuma ini sekedar di setiap setahun 2 kali kan Heeh. itu dibuka. Setahun 2 kali ini ada acara seperti di bulan Maulid Ya. itu ada Sama kayak tradisi. yang tadi itu ya, Ya. waktunya sama ya. Karena start awal dari sini nih kan dibawa ke sana ke Langgar Agung tadi. Oke. Kemudian di 2 Sawal itu Start awalnya di sini berarti. betul start awal. Di 2 Sawal ada acara juga kan open house. Hari ini Idul Fitri, besoknya itu acara open house. Nah, pintu ini dibukanya setahun 2 kali. Ini masih asli. Asli Oh, kan? ini masih asli juga. Ya. Kaca gini, ini asli semua. Ya. Tahun 1500. Oh, kalau tahunnya saya lupa ya Kang ya. Oh, tahunnya ya Kang ya. Jadi pembangunan itu bertahap Kang sebetulnya kan. Oke. Ada yang 1430 Masehi, ada di 1529 Kang, ada di 1682 gitu. Jadi tidak semuanya di 1430 Masehi, tidak. Oke. Seperti lantai ini sudah mengalami renovasi. Ini dari Tulung Agung, Jawa Timur Kang, lantainya. Ini bagian depan istananya. Bagian depan istana ini dinamakan Cinem Pangrawit, ruangan depan ini Kang. Cinem Pangrawit. Ini difungsikan sebagai tempat tugasnya Pangeran Patih, Wakil Sultan menerima tamu. Jadi mekanismenya kan dari sana diperiksa ya Kang ya. Di security check, di pendopo pengada atau kubeng, dipersilakan ke dalam. Nah itu di situ ada bangunan kan, namanya pendopo lunjuk yang itu kan. Ya, itu lunjuk itu petunjuk kan, tempat informasi. Di situ tempat tugasnya staf harian keraton menerima tamu. Ya, itu pendopo lunjuk. Jadi setelah dari pendopo lunjuk, dulu itu kan baru diarahkan ke situ kan. Di pendopo Sri Manganti namanya. Ya, Sri itu memiliki arti raja, Manganti menanti. Jadi di situ tempat menunggunya tamu-tamu sultan yang ingin menghadap sultan, menunggu keputusan dari sultan. Setelah sudah ada keputusan, baru dipersilahkan. Di sini diterima oleh Pangeran Patih, baru diantar ke dalam. Seperti itu mekanisme. Iya betul Kang. Hanya setahun 2 kali aja dibukanya. Bisa kan? Seperti acara open house kan, kita bisa bersalaman, ya kan? Itu untuk umum juga. Kalau ini dipegang Mana kan? ini apa? Payung. Boleh? Saya penasaran. Ini Payung. ini payung ini segala Ya, boleh diangkat, boleh diangkat. cukup dipegang aja Kang ya. Keren, keren. Kalau ini oh ini pel-pelan. Ini unik lagi nih Kang, di dinding-dinding istana ini banyak terdapat keramik-keramik ini dari Belanda, Kang. Ya, ada yang warna biru, ada juga yang berwarna coklat. Ada bedanya dong ini. Beda, kalau yang warna biru itu gambarnya menggambarkan keadaan alam di negeri Belanda. Ya, sedangkan yang warna coklatnya itu sumber gambarnya dari Alkitab Kang, dari Perjanjian Lama, Kitab Injil.
yang coklat. Jadi ada kisah Kang tentang nabi-nabi. Nah ini silsilah keraton Kasepuhannya. Ini Ya. mereka semua kan udah Iya. Sampai yang Sultan Sepuh yang ke-14. Ya, ini beliau sudah almarhum Kang. Waktu hari Rabu tanggal 22. Nah, ini silsilah Sunan Gunung Jatinya nih Kang. Jadi beliau ini nasabnya dari Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad punya anak Siti Fatimah yang diperistri oleh Sayyidina Ali, punya putra Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Dari sini nih Kang, Sayyid Husain punya putra Sayyid Abidin, Sayyid Abidin punya putra Sayyid Muhammad Bakir. Begitu seterusnya itu sampai ke ayahandanya Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau bernama Syarif Abdullah Kang. Ini ayahandanya Kang. Syarif Abdullah. Nah ini ibundanya Sunan Gunung Jati, Nyimas Rara Santang. Jadi dikaruniai dua orang putra. Putra yang pertama Syarif Hidayatullah punya adik bernama Syarif Nurullah. Kalau Syarif Nurullah itu menggantikan kedudukan ayahnya di Mesir. Nah kalau turun dari garis ayah Sunan Gunung Jati ini beliau darah Arab Mesir. Turun dari ibu darah Sunda dari Maharaja Galupakuan, Maharaja di India. Mas, selanjutnya kita mana? Ya mari. Nah sebentar Kang, ini ada beberapa bagian lagi yang Oh, ada yang belum kita. ya. Kita hanya bisa ngintip ya Kang. Ya, nggak apa-apa. Kita hanya bisa ngintip di balik kaca. Oh, kita mau lihat ke dalam. Ini setelah pintu ini bentuk bangunannya itu nggak lurus kan, miring. Tiang-tiangnya juga miring kan. Nah ini mengandung ada akulturasi budaya Cina juga kan. Feng Shui-nya ada kan. Ya. Feng Shui juga. Nah terus ada dua guci besar itu kan. Dua guci besar itu dari Cina ya Kang ya. Itu usianya sudah 600 tahun lebih Kang, guci besar itu. Masuk ke dalam yang ada kursi-kursinya itu bangsal Prabayaksa Kang. Itu mewah banget ya. Ya, yang ada kursi-kursinya itu. Digunakan untuk dulunya tempat sidang para menteri-menteri negara. Ini masih difungsikan juga di bangsal Prabayaksa itu setiap bulan Maulid ada acara tradisi panjang Jumat juga menerima tamu-tamu kenegaraan itu di bangsal Prabayaksa. Sayang banget kita nggak bisa masuk, tapi nanti di lain waktu, lain kesempatan saat ini open house kita bolehlah kita kapan-kapan masuk. Iya. Kita mau tahu dalamnya itu, kita penasaran banget karena untuk bangunan tua itu mewah banget dalamnya. Sehingga sananya itu di belakang bendera itu kan ada pondasi tangga lagi naik ke atas kan. Iya, iya. Yang paling ujung Bangsal Agung Panembahan. Oke. Nah, kita selanjutnya ke Kaputren, tempat tinggalnya putri-putri Sultan Oke, kan. jadi Sultan punya putri, taruhnya di sini semua gitu ya. Ya, Kaputrennya. Keren. Ini apa nih? Oh, Ini pintu Buk Bacem pintunya ada. nih Kang. Ada yang jaga lagi dong. Biasanya. Enggak, ini pintu Buk Bacem ini gerbang yang terbuat dari batu bata berbentuk lengkung kan. Arsitekturnya Eropa dan dihiasi piring-piring dari Cina Kang ini Kang. Kalau tadi Belanda, ini Cina nih. Ini pintunya Ini dari kayu jati kan Masih- pintunya. Masih asli. Engselnya juga masih asli kan. Enggak boleh. Mulain kita buka tutup pintu keraton. Berarti 1, 2, 3. Selamat datang. Nah ini langgar alit ya. Langgar musolah alit kecil kan. Ini untuk tempat sholat ya. Tempat sholatnya keluarga keraton, tempat tadarusan Al-Quran di sini kan. Juga kalau bulan Ramadan itu ada malam nisfu Sya'ban atau khataman Al-Quran, tadarusan Quran ini di sini. Nah ini juga tiang-tiangnya mengandung filosofi-filosofi juga kan. Seperti tiang yang di tengah itu tiangnya satu tapi memiliki 4 cabang. Ini dinamakan tiang Saka Tunggal. Nah 4 cabang ini menyimbolkan adanya 4 unsur pada jasmani manusia. Adanya unsur angin, air, api, juga unsur tanah. Dan termasuk 4 mazhab yang ada di Islam kan. Imam
Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali. Nggak Imam apalagi itu Kang, lupa kan? Aduh, saya lupa. Iya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki ya. Nah, itu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, tiang saka tunggal. Ada. Putra itu pangeran raja kan, pangeran raja. Putri ratu raja. Gitu. Sampai sekarang berarti keturunan masih berlanjut tuh. Iya. Itu kalau masalah pernikahan itu ada nikah sama siapa aja, sama siapa aja atau Kalau itu sih kaitannya dengan jodoh ya Kang ya. nggak siapa tahu saya jodoh. Iya. Putri Sultan. Nah ini lantainya sudah diganti Akang menggunakan lantai marmer dari Belgia tahun 1934. Ini juga ada 9 tiang nih di bagian pinggir ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 simbol 9 wali. Songo ya. Wali Songo, satu di Jawa Barat dan 8 wali lainnya itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya Masih kan, Belanda kan, ini bawah Cina kan. Nah, yang ini pintu masuk ke Bangsal Pringgondani kan. Jadi dulu itu difungsikan untuk pisauan. Pisauan itu untuk menghadapnya para bupati sewilayah 3 Cirebon kan. Dulu, iya. Nah, ini pintu masuk Bangsal Pringgondani. Di atas pintu ini ada apa namanya relief-relief Kang ya. Ada kelopaknya buah manggis, ada juga bunga terate, ada juga gajah Kang, ada juga tongkat ya. Kemudian ada yang matanya merah itu seperti makhluk Itu semua halus punya ya kan arti ya, ya? makhluk astral. Memiliki arti semua kan. Seperti buah manggis itu kan filosofinya buah kejujuran kan. lopaknya ada Iya. berapa? Nah, kelopaknya ada 5 pasti dibuka isinya sama, keluar dalam sama. Bunga terate juga bisa hidup di air, juga bisa hidup di, artinya bisa apa ya beradaptasi gitu kan. Juga ada gajah ini sebagai simbol persahabatan dengan India Ini kita yang juga berkebudayaan nggak bisa Hindu ini ya, seperti itu. Oke. Nggak bisa ke dalam makanya. Nah, mari kita ke kaputrennya, tempat tinggal putri-putri sultan. Siapa tahu kita ketemu putrinya dalam masih ada. Nggak ada ya. Oh, udah menikah semua. Putrinya sudah menikah akan. Kalah cepat. Iya, beli. Pendopo antik batik tradisional. Oh, pendopo antik batik tradisional. Oh, oke. Enak ya kalau tinggal kayak gini ada suara air. Enak ya kalau tinggal kayak gini ada suara air. Gemericik ya, gemericik air, terus suasananya adem. Ada kan, ada filosofinya semua seperti apa namanya warna-warna juga itu kan. Kuning, hijau. Ya, ini tempat kaputren. Di kaputren itu tempat tinggal putri-putri sultan. Ada kaputren, ada juga kaputran. Putra-putra. Ya. Jadi di sini kita cuman ini aja Pak, kita lihat dari sini Ya, aja ya. ya, dari depan aja. Oke. Tapi enak sih tinggal di sini ya. Ya, kita ke keraton awal ya Kang ya. Keraton awal. Ya, Patilasan Keraton Dalam Agung Pakungwati. Jadi dinamakan Keraton Pakungwati itu diambil dari nama putrinya Pangeran Walangsungsang. Pakung itu arti udang kan. Wati perempuan, udang perempuan. Nah, putrinya Pangeran Walangsungsang, Ratu Ayu Pakungwati. Iya, ini Dewan Daru Kang. Ini kalau dibakar tuh kulitnya aja wangi kan, bisa buat dupa, hiu. Iya. Ini memang ya Robbana ma khalaqtal hadza batila, nggak ada yang sia-sia apa yang Tuhan ciptakan. Ini kan apa batu karang kan. Jadi ini simbol faithfulness, simbol keimanan kan. Jadi kokoh batu karang kuat kanan kiri. Kalau ini
kalau boleh tahu nih Gucci sama atau Ya dari dulu juga kan. Iya, Gucci-nya ini. Nah, kita langsung aja menuju ke area keraton awal ya, dari sini kan. Nah, perlu saya informasikan kan itu dalam Arum, kemudian yang sebelah kiri Kaputran, tempat tinggal putra-putra. Yang lurus itu dalam Arum atau Kedaton, tempat tinggalnya Gusti Sultan Sepuh beserta keluarga. Ya, di Kedaton atau dalam Arum. Ya, kurang lebih kayak yang tadi. yang tadi ya Kang ya, Kaputren. Ya, 25 hektar luasnya kan. Kita kalau keliling semua bisa sehari ya. Luas banget. Kita kelilingin aja udah olahraga loh. Olahraga, pompa jantung. Selamat datang di Komplek Dalam Agung Pakungwati. Di Komplek Dalam Agung Pakungwati ini ada bangsal pagelaran. Nah, itu bangunan bangsal pagelaran. Jadi tempat pagelaran seni akan kalau ada event-event itu bisa kan diadakan di situ. Juga disewakan juga buat resepsi pernikahan kan. Itu bangunan tahun 1996. Ya, dan itu 1997. Di itu Mas. Oh, berarti saya lahir bangunan ini juga dibuat. Oh, Mas lahir tahun. 1900. Ya. Ini bangunan apa yang 1997? Ini bangsal pagelaran nih kan. Oh, ini semua ini pagelaran ya? Bangsal pagelaran. Oke. Nah, biasanya kalau ini kan pagelaran misalnya untuk salin, ganti pakaian, kostum apa kan bisa di dalam ini Kang, di gedung yang di dalam ini. Nah, kesananya itu ada pintu belakang Kang, pintu gerubugan. Ya, di sebelah sana itu. Nah, untuk keraton awalnya, keraton pertama, Patilasan Keraton Dalam Agung Pakungwati yang itu Kang, kompleknya Kang. Ya, pintu masuknya sebelah sana. Ini yang dibangun oleh putra mahkota Pajajaran, putranya Prabu Siliwangi, Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Kemudian diserahkan kepada keponakannya sekaligus sebagai menantunya, yakni Sunan Gunung Jati. Gitu. Ini abad 15 tahun 1430 Masehi. Ini kalau boleh tahu pohon apa ini, Mas? Randu Kang, kapuk Kang. Oh, pohon kapuk ini ya. Gede banget ini ya. Ini Itu masuknya. luas banget ya ini. Ya, luas kan. Kita kalau keluar ke selatan mau jogging itu pengen olahraga kayaknya nggak usah keluar kompleks. Iya, cukup di area dalam keraton aja. Ini di dalam keraton aja ini udah lumayan. Luas banget. Nanti. Ya bisa. Kita minta informasi, ada bagian informasi di pendopo lunjuk ya, tempat informasinya. Nah, di dalam area Patilasan Dalam Agung Pakungwati ini terdapat kolam pesucen, Kang. Ya, kolam untuk bebersih ya, cuci kaki. Juga ada sumur-sumur di dalam ini. Ada sumur Soka, ada sumur 7, Kang. Ada ya, itu dikenakan tiketnya 10.000 Kang. Next time ya. Mangga Kang. Luas juga kan, dalam ini luas juga. Ada tempat itikafnya Sunan Gunung Jati, itikafnya Pangeran Cakrabuana itu di dalam. Ya. Sunan Gunung Jati. Hanya hari Minggu aja kan. Ya. Ya. Nggak bisa kan. Kalau museumnya sih dibuka kan, tiap hari dibuka museum. Hanya di dalam museum itu ada satu ruangan, yang mana ruangan itu khusus peninggalan atau apa seperti jubahnya Sunan Gunung Jati itu di ruang pusakanya Sunan Gunung Jati khusus kan. Nah, dibukanya hanya tiap hari Minggu aja di ruang pusaka itu. Oke, selanjutnya Pak Mana? Oke.
Tadi nggak masuk sini katanya Mas, next time aja katanya ke dalamnya. Next time aja itu benar, next time aja. Oke, already. Berarti Yes. udah. Mhm. Oke, berarti ini kita udah kunjungi semua ya kurang lebih ya Mas ya. Ya, itu di sana kan ada pintu belakang ya Mas ya. Dan juga ada apa namanya ya, kafetaria. Oh, ada kafenya juga. Ada juga, Itu kan? kafenya dari zaman dulu atau? Enggak. Itu jadi untuk ini ya. Ya. Mungkin setelah ini kita kalau mau istirahat bisa ke sana gitu. Bisa ke sana. Oke, tapi untuk explore ngelilingin keraton kesepuhan yang luas banget ini udah selesai gitu ya? Alhamdulillah Oke. sudah selesai Akang. Terima kasih ini atas kunjungannya ya Kang Ya. mahasiswa dari Wiswagati Cirebon ya Kang ya. Ya. Alhamdulillah berkunjung ke Keraton Kasepuhan. Berarti kalau kemana-mana kita mau lagi, contoh kita dapat suasana nanti Pakungwati, ya Keraton Dalam Agung Pakungwati. kita bisa ya. Bisa Cuma Kang. bayar 10, Ya untuk tiketnya itu 10.000. berarti masuk dari sana lagi, Dari tetap sama dari sana lagi Akang. bayar lagi. Iya, itu kan awal ya di sana ya. Pintu masuk awal itu 15.000, kalau untuk pelajar 10.000 ya tadi ya. Iya benar. 10.000. Nah, itu di museum dikenakan tiket lagi kan. 25.000 per orangnya. Nah, terus di area ini Patilasan Dalam Agung Pakungwati 10.000. Soalnya kita ngejar ini lagi. Gih, mangga Akang. Oke Mas, Siap. thank you banget, makasih banget udah nemenin kita jalan-jalan keliling Keraton